Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Elektro, kelompok 7, beranggotakan Fatur Rahman dan Aditya Ahmad Ibrahim. Untuk memenuhi tugas KWU, kita akan menganalisis mengenai membangun bisnis fotokopi dan alat tulis kantor. Yang kita akan analisis yang pertama adalah analisis bisnis model kanvas atau BMC, kemudian prototipe toko, kemudian strategi harga dan pemasaran, kemudian analisis SWOT, dan yang terakhir analisis pastel. Untuk yang pertama, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ada 9 segmen. Yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Pada poin ini kita mengincar pelajar dan mahasiswa, kemudian pekerja kantoran, dan institusi pendidikan. Lanjut, value proposition atau proposisi nilai. Pada prosesi nilai ini, kita akan menunjukkan layanan yang cepat, kemudian harga terjangkau, produk ATK yang lengkap, dan kemudahan akses lokasi. Lanjut, yang ketiga adalah channels atau saluran. Pada saluran ini, kita akan menyiapkan toko fisik yang strategis di dekat sekolah atau kampus atau perkantoran. Kemudian, platform online untuk pemesanan produk, baik itu by WA ataupun e-commerce. Lanjut nomor 4, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Pada hubungan pelanggan ini kita membangun pelayanan yang ramah dan responsif. Kemudian ada diskon juga untuk pelanggan tetap dan pelanggan yang melakukan pembelian besar. Nomor 5, revenue stream atau aliran pendapatan. Aliran pendapatan ini kita yang pertama adalah jasa fotokopi, print, scan, dan laminating. Kemudian yang kedua, penjualan alat tulis kantor. Lanjut, nomor 6, key research atau sumber daya utama. Nah, sumber daya utama kita ada 3. Yang pertama, mesin fotokopi dan printer. Yang kedua, stok ATK, alat tulis kantor. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang berpengalaman. Lanjut, nomor 7, key activity atau aktivitas kunci yang kita lakukan. Yang pertama adalah layanan dokumen, baik itu fotokopi, print, atau scan. Yang kedua, pengadaan stok alat tulis. Dan yang ketiga, promosi rutin. Lanjut, key partnership atau kemitraan utama. Dalam kemitraan ini kita menggait distributor mesin fotokopi dan tinta. Kemudian yang kedua adalah pemasok alat tulis kantor. Yang terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya. Biaya yang kita perlukan yaitu yang pertama untuk biaya sewa lokasi, yang kedua untuk biaya pembelian stok ATK dan bahan baku seperti tinta dan kertas. Yang ketiga adalah gaji karyawan. Lanjut, ada prototipe toko akan dibacakan oleh Prototipe toko adalah model awal contoh desain dari suatu produk atau sistem yang dibuat untuk menguji atau mengilustrasikan konsep atau ide sebelum pembuatan versi final. Bagian depan seperti spanduk besar dengan nama toko, layanan utama, dan nomor kontak. Terdapat rak panjang alat tulis yang dapat diakses oleh pelanggan.
Di bagian tengah terdapat area layanan fotokopi dan print dengan meja pelayanan, serta mesin fotokopi, printer, komputer untuk keperluan pelanggan. Di bagian belakang terdapat area gudang untuk menyimpan stok alat tulis. Lanjut ke strategi dan harga pemasaran. Untuk strategi harga, kita menerapkan 4 poin. Yang pertama yaitu harga fotokopi yang kompetitif. Yang kedua, menggunakan paket diskon. Contohnya itu ketika memfotokopi lebih dari 100 lembar mendapat diskon 10%. Yang ketiga, harga ATK kompetitif sesuai harga pasar lokal. Dan yang keempat, strategi bundling. Contohnya, jika membeli 10 buku tulis akan mendapat gratis 1 pulpen. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 3. Yang pertama, pemasaran offline, yaitu dengan menggunakan spanduk dan papan nama yang menarik. Dan yang kedua, menggunakan brosur di sekolah, kampus, dan perkantoran. Kemudian nomor 2, strategi pemasaran online melalui promosi media sosial dan mendaftarkan toko di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yang ketiga, strategi pemasaran yaitu promosi khusus seperti diskon saat pembukaan toko, dan yang kedua diskon ketika pembeli membeli dalam jumlah yang banyak. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah toko. Analisis ini memberikan gambaran tentang faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan toko. Komponen SWOT terdiri dari strength, kekuatan, yaitu lokasi strategis, layanan lengkap, dan harga kompetitif. Komponen weakness, kelemahan, yaitu modal awal terbatas, tergantung alat mesin jika rusak atau operasi terganggu. Ketiga, opportunities, sebuah peluang, seperti digitalisasi layanan, kemitraan dengan institusi pendidikan dan perkantoran. Keempat, threats, sebuah ancaman, seperti persaingan ketat dan tren dokumen digital mengurangi kebutuhan cetak. Selanjutnya adalah analisis pastel. Analisis pastel itu adalah analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi bisnis, lingkungan bisnis. Analisis pastel ada 6. Yang pertama, politikal atau politik. Adalah ketika kebijakan UMKM yang mendukung, regulasi pajak rendah, potensi hambatan dari impor mesin ataupun tinta. Yang kedua adalah ekonomik, yaitu daya beli masyarakat, biaya operasional terkait listrik, dan harga bahan baku seperti kertas dan tinta. Dan yang ketiga adalah sosial, yaitu kebutuhan pelajar dan pekerja kantor terhadap dokumen fisik, dan tren kemudahan layanan. Yang keempat adalah teknologi, seperti inovasi mesin multifungsi, print, scan, copy, dan peluang digitalisasi layanan melalui aplikasi online. Yang kelima, environmental atau lingkungan, kesadaran terhadap pengelolaan limbah, kertas, dan tinta ramah lingkungan. Yang keenam adalah legal, hukum, kepatuhan pada peraturan hak cipta, dan pelindungan konsumen. Ya, seperti itu adalah analisis dari kami untuk membuka atau membangun bisnis fotokopi. Sekian dan terima kasih.